الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-398 tentang masalah memanjangkan bacaan bagi imam ketika dia mengimami orang-orang. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-isya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengimami para sahabatnya untuk sholat isya. Fatawwala alaihi. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memanjangkan bacaannya. Panjang sekali bacaannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan? Wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, idza amamtan nasa faqra. Kalau engkau mengimami orang-orang, maka bacalah wasyamsi wadduhaha, surat asy-syams, atau sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la, surat al-a'la, betul. Au waqra bismi rabbik, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat al-alaq. Atau wal laili idza yaghsha, surat al-lail. Jadi ceritanya Pak, Mu'adz itu sholat mengimami orang kampungnya. Kemudian Mu'adz itu memanjangkan bacaannya, panjang sekali bacaannya. Sampai waktu itu ada satu orang, dia memutus sholat karena dia punya keperluan. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncullah ucapan Nabi ini, wahai Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah? Karena begini Pak, orang ketika mengimami, di belakangnya itu macam-macam orangnya. Ada orang anak kecil, ada orang tua, ada yang sakit, atau punya keperluan. Makanya Pak, kalau ada orang mengimami suatu kaum Pak, maka yang menjadi tolak ukur seberapa panjangnya bacaan dia, itu orang yang paling lemah di antara mereka. Jangan ngambil yang paling kuat. Ini berlaku untuk semua, bagi pemimpin, semua pemimpin Pak. Kalau dia mau melakukan sesuatu, maka hendaklah dia apa? Menjadikan yang paling lemah sebagai tolak ukur dalam segala hal. Hatta ngajar Pak, kalau kita ngajar, kalau kita ngambil ukuran untuk melanjutkan pelajaran yang paling pinter Pak, ya nggak bisa, ya kepondel-pondel, nggak bisa ngajar. Iya, ambil yang sedang, ambil yang, jadi kalau kita mengimami orang, ambil apa?
untuk memanjangkan bacaan kita, seberapa panjang bacaan kita itu ukurlah kekuatan mereka yang lemah. Biar apa, Pak? Kalau anak kecil Pak terlalu panjang bisa malas aku. Kenapa? Dawa iki le anu. Makanya Pak di masjid itu sering ada anak kecil itu, Pak. Siapa sing imam? Iki, se mainan se. Kalau wis kate kira-kira kate rukuk, takbir dia. Langsung rukuk. Ada enggak seperti itu, Pak? Banyak. Banyak. Kenapa, Pak? Khawatir mereka, Pak, kasihan yang lemah-lemah. Kadang-kadang ada orang, Pak, yang nggak mau jamaah gara-gara apa? Dia melihat imamnya terlalu panjang. Atau punya keperluan, Pak. Kadang-kadang kan orang berjamaah itu kan karena dia berkeyakinan berjamaah itu lebih afdol. Kadang-kadang mereka, Pak, berjamaah tak lagi mantenan. Atau nunggu rombongan. Kalau imamnya terlalu panjang, Pak, rombongannya bisa ketinggalan. Apalagi masjid-masjid, Pak, yang dekat terminal atau dekat stasiun atau dekat bandara. Makanya, Pak, kalau sholat adalah diperhatikan, Pak. Ini jamaahnya sedang nunggu pesawat ini. Kalau telat nanti apa? Bisa ketinggalan. Karena itu, Pak, imam harus arif. Cuma, Pak, kalau makmumnya itu hanya beberapa orang saja atau banyak tapi mereka sepakat, mereka senang panjang, boleh enggak, Pak? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, sedang mengimami para sahabat dengan menggunakan surat Shofat. Shofat itu, Pak, dibaca semuanya dalam sholat. Kadang beliau mengimami dengan surat Az-Zumar, pernah. Kadang kalau sholat subuh itu, Pak, kadang beliau mengimami dengan surat Sajdah, rakaat pertama di hari Jumat. Kemudian di rakaat kedua membaca Al-Insan, membaca surat Al-Insan. Itu dibolehkan. Kenapa? Makmumnya kuat-kuat dan mereka setuju semuanya. Tapi kalau kita dengan orang yang apalagi sekarang, Pak, ya, sholat itu, Pak, sekarang itu kalau terlalu panjang, Pak, jadi pembicaraan, Pak. Sebenarnya nggak berat sebenarnya. Cuma kalau kita kalau kita berhadapan dengan masyarakat, Pak, dan kita sedang diberi amanah untuk mengimami, umpamanya perhatikan mereka yang lemah. Cuma jangan terlalu cepat sehingga nanti makmum yang ingin melaksanakan sunnah-sunnah sholat tidak sempat karena imam terlalu cepat. Ya jangan. Jadi cepatnya sholat itu, Pak, usahakan seandainya nanti ada makmum yang ingin melakukan sunnah-sunnah sholat, dia masih sempat. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha fi qissati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam ceritanya Aisyah tentang solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia saat beliau sedang sakit. Nabi itu sakit, Pak, tidak mampu berdiri. Tapi beliau mengimami orang-orang yang sholat. Bagaimana ceritanya? Qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau langsung duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Ceritanya, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Ketika Abu Bakar sudah takbir, Pak, Nabi ingin sholat bersama orang-orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan beliau langsung duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Kemudian mengimami orang-orang yang sholat, Pak. Hatta Abu Bakar bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, yang menjadi dalil, Pak, bahwasanya kadang-kadang, Pak, sholatnya makmum, Pak, kalau sudah takbir, imam membatalkan, Pak, kok takbir lagi, Pak? Takbir sampean jangan dibatalkan. Kenapa? Dalam hadis ini, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan datangnya? Awalnya mereka bermakmum kepada siapa? Abu Bakar. Di tengah-tengah sholat Nabi datang bertakbir, kemudian mengimami semua orang-orang. Hatta Abu Bakar yang awalnya jadi imam berubah menjadi makmum.
Itu dibolehkan tidak apa-apa. Waktu itu Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Kalau ada orang sholat berdua Pak, posisi makmum ada di sebelah mana? Kanannya imam. Kanannya imam. Fakana yusalli bin nasi jalisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami manusia saat itu jalisan, sambil duduk beliau. Wa Abu Bakrin qaiman, Abu Bakar berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin bi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bermakmum dengan solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtadi nasu bi sholati Abi Bakrin. Orang-orang melihat solatnya siapa? Abu Bakar. Kenapa? Nabi duduk Pak. Yang kelihatan siapa? Abu Bakar. Jadi berdasarkan hadis ini Pak, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, di antara pendapat Imam Ahmad itu kalau ada orang sakit tidak boleh mengimami orang yang sehat. Maksud sakit Pak di sini Pak, solatnya duduk. Solatnya duduk. Jadi orang yang solatnya duduk tidak boleh mengimami orang yang solatnya berdiri, kecuali imam rawatib. Kalau imam rawatib boleh. Cuma kalau dari awal makmum sudah sholat dengan cara berdiri, kalau dari awal sudah berdiri dari awal makmumnya sudah berdiri Pak, imamnya datang belakangan sambil duduk, seperti sholatnya Pak. Imamnya duduk, makmumnya berdiri. Tapi kalau sholatnya sejak awal sudah duduk, maka mereka harus sholat duduk bersama imam rawatib. Seperti hadis yang kita baca hari kemarin. Jadi posisi imam itu Pak, kalau sholatnya cuma berdua, ada di sebelah mana? Sebelah kiri. Makmum di sebelah kanan. Kemudian posisinya Pak, hendaknya sejajar. Sejajar. Jangan makmum lebih ke belakang. Kalau lebih maju Pak, tidak sah sholatnya. Kalau posisi makmum lebih maju daripada imam, nggak sah sholatnya Pak. Karena itu Pak, dalam mazhab beberapa ulama yang bermazhab Syafi'i itu mengatakan kalau sholat jamaah berdua, posisi makmum agak mundur sedikit Pak. Sebenarnya itu untuk menghindari agar jangan sampai posisi makmum mendahului imam yang berakibat sholatnya nanti tidak akan sah. Itu masalahnya. Tapi yang rajih Pak di antara pendapat para ulama, kalau makmum itu sholat bersama cuma berdua, imam dan makmum satu bersama seorang makmum berarti cuma berdua, maka posisi imam dan makmum itu sejajar. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kalau salah seorang di antara kalian mengimami manusia untuk sholat, falyukhaffif, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Fa inna fihimus saghira wal kabira. Karena di tengah-tengah mereka ada anak kecil, ada orang yang sudah tua, wad dhaif, ada yang lemah, wadzal haja, dan ada yang memiliki keperluan. Fa idza shalla wahdahu, kalau dia salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, terserah. Lama juga enggak apa-apa. Utsman bin Affan itu Pak, kalau salat malam cuma 1 rakaat. Tapi yang dibaca Pak dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu Pak, dia sering menghatamkan Quran dalam sholat. Itu sholatnya cuma 1 rakaat, Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau orang hafal Quran tuh Pak, bacanya cepat bacanya, tapi benar. Cepat tapi jadi kalau sholatnya jadi imam Pak, makmumnya orang bermacam-macam Pak, kecuali makmumnya sepakat Pak.
Kita agak panjang saja umumnya Pak. Dan mereka ridho, tidak apa-apa. Dipanjangkan tidak apa. Kayak ada di beberapa tempat itu Pak, kalau ada orang yang imamnya pendek-pendek Pak, makmumnya gerundel. Ada tuh Pak. Ada juga sebuah tempat Pak, kalau imamnya bacaan terlalu panjang, makmumnya gerundel. Dan itu yang umum terjadi. Tapi kalau makmum sudah sepakat Pak, bahkan ada itu Pak, ada orang yang sholat malam itu Pak, sholat tarawihnya itu minta jam 12 malam. Dia yang diminta sholatnya itu Pak jam 12 sampai jam 3. Berarti berapa jam? 3 jam. Ada Pak, mereka mintanya begitu. Tapi kalau yang pada Isya Pak, makmumnya macam-macam Pak, ya jangan panjang-panjang Pak. Biar apa? Biar makmumnya nanti, ya kita nggak bisa nyalakan mereka Pak, karena memang mampunya mereka segitu. Cuma cepatnya sholat Pak tidak boleh sampai menghilangkan tumakninah. Dan hendaknya imam Pak, meskipun sholatnya cepat, tetap memberikan waktu kepada makmum. Jika seandainya mereka ingin melaksanakan sunnah-sunnah sholat, itu ada waktu bagi mereka. Contohnya Pak, ada orang ketika ruku yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la, itu kan untuk dibilang tumakninah, itu kan Subhana Rabbiyal A'la sekali Pak. Itu sudah cukup untuk disebut tumakninah. Kalau mau lebih Pak, berarti hukumnya sunnah. Atau tahiyat Pak. Tahiyat itu usahakan bacaannya jelas Pak. Bacaannya ya standar lah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kemudian setelah bacaan tahiyat itu kan ada disunahkan bagi kita untuk apa? Berdoa. Jadi kalau seandainya kita membaca selesai, kemudian beri kesempatan makmum yang ingin berdoa untuk berdoa. Jangan terlalu cepat Pak. Nanti karena alasannya Nabi kan nyuruh apa namanya? Nyuruh sholatnya ringan, bukan cepat Pak. Nabi nyuruh sholatnya ringan. Bedakan antara cepat dan ringan. Karena ada orang Pak sholat taraweh 21 rakaat dalam jangka waktu 7 menit. Sholat kayak gitu Pak, imamnya suruh pakai helm Pak. Jangan pakai songkok. Subhanallah Pak, yang seperti itu malah viral Pak, disenangi sama orang. Subhanallah Pak, orang sholatnya cepat itu yang sampai tidak tumakninah, itu sholatnya tidak sah. Bukan dapat pahala, tapi apa? Dosa itu Pak. Nabi SAW mengatakan, orang yang sholatnya cepat sampai tidak tumakninah, itu malingnya sholat. Dan itu seburuk-buruknya maling. Jadi maling yang paling buruk di dunia adalah malingnya sholat. Kalau sholat Pak, rukuk sujudnya itu nggak sempurna. Tahu capung Pak ya? Kalau di air, klik. Bahkan Pak sering kita lihat Pak, ada orang rukuk nggak sampai berdiri Pak, baru bergerak straight langsung sujud dia. Jadi rukuk nggak sampai berdiri tegak langsung sujud dia. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Orang yang sholatnya tidak sampai tegak Pak, nggak sampai tumakninah. Karena Nabi mengatakan hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu rukuk dengan sempurna. Ketika berdiri hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu tegak berdiri. Tegak dulu berdiri. Kemudian apa? Setelah tegak baru apa? Sujud. Karena Pak, tumakninah dalam ruku, sujud itu bukan hanya kewajiban Pak, tapi apa? Rukun. Kalau itu enggak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Karena tumakninah dalam gerakan-gerakan sholat itu masuk bab rukun Pak. Babnya adalah bab rukun. Kalau orang sampai meninggalkan rukun dalam sholat, apapun bentuk rukunnya, hatta berupa tumakninah Pak, di dalam sujud, duduk di antara dua sujud, dalam ruku, ketika i'tidal itu Pak, itu tidak sah sholat. Itu sholatnya tidak sah. Dan ingat Pak, sholat itu merupakan kewajiban agama yang sangat besar. Jadi tiang agama. Kalau tiangnya rubuh Pak, kalau ada bangunan Pak tiangnya rubuh, bangunannya tegak apa enggak? Enggak tegak.
Dan sholat itu nggak lama Pak. Waktu sehari semalam kan 24 jam. Waktu sholat kan cuma berapa menit Pak? Sedikit sekali waktu yang diminta oleh Allah bagi kita untuk melaksanakan kewajiban yang berupa sholat itu nggak banyak Pak, nggak lama. Seandainya ada dalam satu sholat itu 7 menit umumnya Pak, atau 10 menit umumnya Pak, kalikan 5 cuma berapa? 50 menit. Sisanya Pak itu untuk kita sudah, terserah mau kita apa. Kemudian siapa yang berhak menjadi imam? Wa an Amr bin Salimah radhiyallahu taala anhu qala abi ji'tukum min indin nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku mendatangi kalian dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum. Kalau waktu solat sudah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Wal ya ummakum aktsarukum qur'ana, dan hendaklah yang mengimami kalian itu adalah orang yang paling banyak Qur'annya. Nah, paling banyak Qur'annya ini Pak ulama khilaf. Ada yang mengatakan yang paling faham Al-Qur'an, ada yang mengatakan yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tapi yang rajih Pak, itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kenapa? Karena setelah ini Pak, itu ada ucapan Pak qala. Maka Amr bin bapaknya Salimah, bapaknya Amr mengatakan fanadharu, maka mereka melihat, falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Ternyata tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang ada di kampungku yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku. Katanya Salimah. Faqaddamuni, akhirnya mereka memajukan aku, mengangkat aku sebagai imam. Wa ana saat itu Ibnu Sittin, masih berusia 6 tahun, au sab'in, atau 7 tahun. Jadi Salimah, bapaknya Amr ini Pak, itu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau waktu azan telah tiba, maka hendaklah ada yang azan. Nanti yang mengimami siapa? Orang yang paling banyak hafalan Quran. Dalam riwayat yang lain, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling bisa membaca kitab Allah. Maksudnya yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau ternyata dalam hal bacaan mereka sama, fa a'lamahum bis sunnah, maka yang paling tahu sunnah di antara mereka. Karena imam itu Pak, kaitannya banyak dengan hukum-hukum fikih Pak. Kalau orang yang mengimami sholat itu tidak ngerti hukum fikih, kalau ada apa-apa di dalam sholat, dia kalau nggak ngerti fikih gimana mengambil tindakan Pak? Umpamanya Pak, ketika sholat dia lupa, tidak paham sujud sahwi dia. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Karena ada Pak, ada orang yang kelupaan itu rukun, sujud cuma sekali. Ada Pak, orang suatu saat mengimami sholat, sujudnya cuma sekali. Kemudian sama dia itu Pak, setelah rakaatnya genap, cuma ditambal dengan sujud sahwi. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau rukun Pak ketinggalan, rakaat yang ketinggalan rukun Pak dianggap tidak sah. Sehingga kalau sholat subuh, rakaat pertama sujud cuma sekali, rakaat kedua genap, maka rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Surah sholatnya nanti seperti seperti 2. Kalau sudah selesai Pak nambahi 1, surahnya seperti 3, tapi hakikatnya cuma 1. Ada itu Pak. Atau ketika mengimami sholat Pak, bacaan salah, muter-muter bacanya, ada seperti itu Pak.
Ada kasus Pak, ada imam Pak, mungkin karena dia tidak ngerti hukum fikih Pak ya. Subhanallah Pak, waktu itu dia baca bacaan salah, mutar-mutar sholatnya. Ditegur saya bilang tetap mutar-mutar aja. Akhirnya imam tuh ngomong Pak, gimana ini katanya. Kata yang di belakang, lanjutkan katanya. Iya ada itu Pak kasus Pak. Jadi imam tuh mungkin karena dia apa ya, grogi Pak. Karena mungkin tidak pernah jadi imam. Dia tidak ngerti hukum fikih. Ketika bacaan muter-muter Pak, bingung dia. Akhirnya ngomong Pak, gimana ini? Kata yang di belakang, lanjutkan. Saya dengar ceritanya ngakak. Ya Allah. Kenapa itu Pak? Kenapa itu terjadi? Karena yang mengimami tidak ngerti hukum fikih. Nah, Pak Nabi sudah memberitahu kalau ada suatu kaum Pak, maka hendaklah mereka hendak mendirikan jamaah, yang diangkat menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya dan orang yang paling mengerti hukum fikih di antara mereka. Subhanallah Pak, fikih sholat itu banyak sekali Pak. Dan itu harus kita pahami kalau kita mengimami. Ada satu kasus Pak, ada orang mengimami sholat jenazah. Tidak ngerti hukum fikih jenazah dia Pak, pakai ruku Pak. Iya, pakai ruku. Gempar itu Pak desanya. Sholat jenazah, kan dia tahunya kan sholat. Pakai ruku, pakai sujud. Ada itu Pak. Itu cerita nyata itu. Cerita nyata. Bukan dibuat-buat itu Pak. Cerita nyata itu. Itu yang bercerita orang yang melihat itu Pak. Subhanallah. Kenapa? Ada orang sebenarnya Pak, dia itu tidak ngerti hukum fikih agama. Karena waktu itu dia dari sebuah tempat Pak yang dianggap ngerti agama, akhirnya sama orang-orang dia apa? Nolak, dia izin mungkin Pak. Nolak, malu. Akhirnya apa? Ngimami sholat jenazah Pak, pakai rukuk, pakai sujud. Itu karena ketidakfahaman. Ini menjadi pelajaran bagi kita Pak, agar sabda Nabi ini Pak harus betul-betul kita indahkan. Kalau diangkat jadi imam, kalau nggak mau ngangkat imam adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling paham fikih sholat. Kenapa? Seandainya terjadi apa-apa di dalam sholat, dia ngerti apa yang harus dilakukan. Ada Pak orang sholat, dalam sholat salah dia, lupa tidak tahiyat awal, sujud sahwi dia, cuma sekali sujudnya sekali. Kalau sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Kenapa dia tidak Pak? Karena tidak paham. Karena dia tidak paham fikih. Termasuk orang yang di belakang imam ini Pak, itu harus orang-orang yang paham fikih Pak. Harus paham fikih dia. Jangan sampai nanti ada apa-apa di dalam sholat yang belakang tidak bisa ngambil tindakan. Karena pernah Pak, saya sendiri pernah melihat ada orang sholat, imam itu batal Pak, keluar dia. Yang di belakang ini bingung Pak, apa yang harus dilakukan. Ya untungnya yang samping lagi Pak ngerti Pak, didorong yang di belakang Pak, suruh maju, melanjutkan sholat. Kenapa itu terjadi Pak? Karena tidak ngerti fikih sholat. Jadi orang yang mengimami dan orang yang di belakang imam itu harus orang-orang yang mengerti fikih sholat. Karena itu Pak Nabi mengatakan, nanti ada hadisnya Pak, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang zaul ahlam, orang-orang yang ngerti agama lah Pak, itu berada di belakang imam. Kenapa? Khawatir terjadi apa-apa di dalam sholat, imam bisa ngambil tindakan, makmum yang di belakang imam juga bisa ngambil tindakan. Fa in kanu fi sunnati sawa, kalau ternyata pengetahuan mereka di dalam sunnah itu sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang dijadikan imam adalah orang yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau dalam hijrah mereka ternyata sama, fa aqdamuhum silma, yang pertama kali masuk Islam. Wala ya ummanar rajulur rajula fi sultanihi, satu kaum Pak tidak boleh ada orang Pak
tidak boleh mengimami orang lain di dalam daerah kekuasaannya. Umpamanya Pak, ada sebuah masjid sudah ada imam rawatibnya. Itu kan wilayah kekuasaan dia Pak. Makanya diangkat menjadi imam. Kok ada tamu Pak, tidak boleh mengimami Pak, sampai mendapat izin dari imam rawatib yang ada di situ. Jangan sembarangan Pak. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi, dan seseorang tidak boleh duduk di taklimah. Taklimah itu Pak, tempat yang biasa ditempati oleh tuan rumah. Kalau kita namu Pak, biasanya tuan rumah itu kan punya tempat yang biasa, yang menjadi kekhususan bagi dia untuk duduk. Itu taklimah namanya. Kalau kita bertamu Pak, tidak boleh duduk di taklimah dia, illa bi'idnihi, kecuali dengan izin. Masalah mengimami dan duduk di taklimah ini Pak, itu perkara besar Pak bagi satu kaum. Oleh karena itu Pak, kalau kita posisi kita tamu, jangan mentang-mentang bacaan kita bagus, hafalan kita banyak, kemudian kita apa? Ngende posisi imam Pak. Nggak boleh. Kenapa? Madaratnya besar. Karena ada kasus Pak, di Jember aja pernah terjadi kasus. Ada orang Pak sholat di sebuah musola, bacaan imam itu jelek sekali Pak. Umum ini Pak merasa apa ya? Ya apa imam kok elek bacaannya. Sholat berikutnya Pak, iqomah langsung maju dia Pak. Makmum ini langsung maju Pak, langsung mengimami. Besoknya Pak ada pengumuman, orang jenggotan tidak boleh sholat di sini. Ya iya Pak, ada pengumuman ditempel, orang jenggotan tidak boleh sholat di sini. Ada teman Pak sholat di situ Pak, kan jenggotan, tarik Pak, nggak boleh sholat di sini. Iya, diusir. Kenapa Pak? Ngende posisi imam. Nabi sudah mengatakan Pak, orang tidak boleh mengimami di tempat yang di situ sudah ada imam rawatibnya sampai apa? Sampai dapat izin. Di bawah kekuasaan orang lain masalahnya Pak, tidak boleh. Kenapa? Fitnahnya akan lebih besar. Karena itu Pak, sering kita melihat Pak, ada sebuah masjid Pak, lama sekali sudah adzan, tapi makmumnya, tapi nggak iqomah. Kenapa? Imamnya belum datang. Saya pernah Pak sholat di sebuah masjid Pak, lama sekali, imamnya belum. Kenapa? Saya mas ngenteni imam. Saya ngenteni imam. Mungkin sampai di sini Pak, ada yang perlu ditanyakan mungkin tentang masalah imamah dan jamaah Pak. Jadi intinya Pak, kalau ada orang jadi imam, harus melihat makmum. Seberapa panjangnya bacaan Pak, itu harus mengukur makmum yang paling lemah. Kemudian urutan-urutan untuk menjadi imam Pak, yang pertama yang paling banyak hafalannya, kalau dalam bacaan sama, hafalan sama, yang lebih ngerti sunnah. Kalau dalam hal ini sama, yang lebih dulu hijrah. Kalau sekarang nggak ada hijrah Pak, di sini nggak ada hijrah Pak. Tapi seandainya nanti ada hijrah Pak, ada sebuah negeri umpamanya Pak, nggak boleh menampakkan keislaman. Kemudian banyak orang yang hijrah sebuah tempatnya, di situ bebas menampakkan keislaman. Itu ada hijrah Pak. Yang lebih hijrah didulukan. Yang lebih dahulu hijrah didahulukan. Kalau ternyata dalam hijrah sama, maka yang lebih dulu masuk Islam. Dalam riwayat lain Pak, yang lebih tua didulukan yang lebih. Insyaallah cukup sekian Pak kajian kita pada hari ini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke bab tentang masalah keimaman wanita, hukum wanita menjadi imam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.